Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi metode harga pokok proses lanjutan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Ini adalah tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu proses produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Sehingga dalam prosesnya akan dibahas dua metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Metode rata-rata tertimbang. Metode average adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Dalam menyediakan stok produk memang menjadi salah satu fokus utama dalam bisnis bagi perusahaan dagang serta perusahaan jenis lainnya. Ketika kegiatan Anda dalam mengelola stok produk tidak dilakukan secara profesional, usaha yang dikembangkan saat ini bisa saja berakhir dengan kebangkrutan. Proses pemberlakuan metode rata-rata. 1. Di departemen pertama, yaitu ada dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Dan dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Yang kedua ada departemen lanjutan. Di sini dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu untuk penggunaan metode ini sangat pengertian dan tujuannya bahwa perhitungan yang digunakan merupakan metode di antara perhitungan FIFO dan LIFO, sehingga kelebihan dan kekurangannya berada di tengah antara FIFO dan LIFO. Munculnya suatu konsep atau metode-metode persediaan ini, maka proses pencatatan persediaan barang perusahaan menjadi lebih rapi, teratur, dan dapat mencegah kerugian. Namun metode ini juga bisa dijadikan sebagai opsinya di laporan neraca keuangan yang lebih mendetail dan menyeluruh. Lanjut ada metode first in, first out atau FIFO. Metode FIFO adalah istilah dari first in dan first out, yaitu artinya perhitungan persediaan masuk pertama, keluar pertama. Sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode penghitungan dan pencatatan persediaan yang simpel. Untuk proses pemberlakuan metode FIFO, ada proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produksi selesai. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Harga pokok produk dalam proses awal periode tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya. Produksi ekuivalen sama dengan produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah produk current ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan metode FIFO. Kelebihannya yang pertama ada nilai persediaan di laporan keuangan yang lebih relevan. Kedua, laba perusahaan yang jauh lebih besar. Terus ada kekurangannya yaitu pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi, laba atau pendapatan perusahaan tidak akurat. Itulah sedikit materi dari saya mengenai metode harga pokok proses lanjutan. Jika ada salah kata